sedikit saya mau nanya-nanya nih tentang filsafat sesuai pendapat dari Kak Elham sendiri. Yang pertama nih, filsafat itu kan termasuk dalam berpikir. Namun nggak semua orang kan berpikir itu termasuk berfilsafat. Apa sih menurut kakak tentang pernyataan yang di atas itu tadi? Nah, jadi pertanyaannya tadi sebelum menjawab tadi ya, alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Nah, insyaallah saya akan menjawab dengan apa yang telah saya dapatkan. Jadi filsafat itu orang yang berpikir, tapi tidak semua orang yang berpikir itu bisa bijaksana. Jadi dari filsafat itu sendiri definisinya berasal dari kata Yunani yaitu filosofia, yang secara harfiah itu berarti cinta terhadap kebijaksanaan. Nah, poinnya di sini adalah bijaksana. Orang-orang yang berfilsafat, orang-orang yang berpikir bisa menciptakan kebijaksanaannya dari hasil berpikir seperti itu. Jadi tidak semua orang yang berpikir itu bisa menciptakan keputusan yang bijaksana. Orang semuanya bisa berpikir, tapi tidak semua bisa dari ide berpikirnya itu menciptakan yang namanya bijaksana. Itu kenapa filsafat itu terkadang juga disebut pemikiran yang bijaksana, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nih ya, pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, gimana sih manfaat dan tujuan dari belajar filsafat pendidikan Islam ini sendiri? Nah, manfaat dan tujuan filsafat pendidikan Islam. Kita membahas tujuannya dulu ya. Jadi tujuan pembelajaran filsafat pendidikan Islam itu yaitu tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan sistematis tentang kehidupan manusia, alam semesta, dan hubungan di antara mereka semuanya. Nah, seperti itu. Jadi manfaatnya dari pendidikan filsafat Islam itu menciptakan ketika adanya permasalahan ataupun apa yang dihadapi dalam ruang lingkup itu, fungsinya filsafat ini adalah menemukan titik tengahnya tanpa harus menghalangi hal-hal yang bertentangan, mengambil jalan tengahnya secara bijaksana dengan argumen-argumen yang mendukung tanpa harus mengganggu ataupun bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan. Seperti itu. Masih ada 3 pertanyaan lagi nih Kak. Pertanyaan yang ketiga, kan sebagai mahasiswa UINSI nih, mahasiswa yang dikenal dengan kampus Islam, pasti kakak udah mempelajari nih di dalam filsafat pendidikan Islam tentang hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Apa sih menurut kakak dari hubungan tersebut itu? Jadi hubungan antara pendidikan, manusia, dan filsafat. Jadi filsafat itu di antara ketiga ini penting karena filsafat itu adalah induk daripada semua ilmu. Nah, ketika manusia memiliki problem ataupun kendala di dalam kehidupannya, di dalam ruang lingkupnya itu, kan tidak semua argumen pendidikan ataupun argumen tentang permasalahan ini terkadang orang-orang yang awam itu tidak langsung menerima. Jadi pemikiran filsafatlah yang menjadi jalan tengahnya untuk mengambil kebijakan. Disitulah dengan seimbangnya antara pendidikan manusia dan ditengahi dengan filsafat, diseimbangkan dengan filsafat, manusia itu juga sendiri dan pendidikan
akan mengikuti kemajuannya juga seiring zaman yang berkembang dan maju seperti itu. Jadi antara tiga ini penting lah, harus mengikuti dengan apa yang ada, ya, pendidikan manusia dengan filsafat. Kan tidak semua manusia tuh terkadang dikasih argumen A tidak langsung menerima. Jadi pemikiran filsafat inilah yang menjadi jalan solusi dari kendala-kendala pendidikan yang terkadang masih belum bisa, bahasa ibaratnya belum bisa langsung diterima. Nah, seperti itu. Tapi menurut kakak sendiri hubungan antara filsafat, pendidikan dan manusia itu saling terikat berarti? Saling terikat. Nanti kita itu ada pembahasannya dari beberapa poin dari aliran-aliran filsafat tersebut. Seperti itu. Kita lanjut lagi nih ya. Kenapa menurut kakak nih, kenapa sih pendidikan itu membutuhkan filsafat? Ruang lingkup yang mana saja yang menjadi pembahasan filsafat pendidikan Islam itu sendiri? Kenapa sih? Apa tadi? Menurut kakak, kenapa pendidikan membutuhkan filsafat? Ruang lingkup mana saja yang menjadi pembahasan filsafat? Nah, kenapa sih pendidikan itu membutuhkan namanya filsafat? Nah, itu sendiri tadi sudah ada penjelasannya sebelumnya, bahwasanya filsafat itu induk daripada semua ilmu, karena dengan kita memiliki pola pikir berfilsafat itu, kita bisa menerima semua ilmu dengan bijaksana. Nah, kembali lagi dari definisi bahwasanya cinta terhadap kebijaksanaan. Terkadang ada ilmu-ilmu yang menentang, ilmu-ilmu yang tidak semua orang itu diterima, tapi kita care-care aja menerima ilmu itu karena kita berpikirnya, oh ini untuk hal yang positif dan ini untuk yang negatif. Jangan sampai kita terbawa dengan berpikiran filsafat, diri kita ini nggak terbawa dengan gampangnya dengan hal-hal yang bisa melanggar ataupun bertentangan dengan apa yang sudah ada. Nah, itu tujuannya dari pendidikan dan pendidikan yang berfilsafat. Nah, terus ruang lingkupnya apa saja ruang lingkup pendidikan Islam filsafat. Nah, ruang lingkup pendidikan Islam filsafat itu sendiri dalam konteks pendidikan Islam, ruang lingkup spesifik mengenai pendidikan yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Beberapa ruang lingkupnya yang menjadi pembahasan dalam filsafat pendidikan Islam antara lain ya seperti epistemologi. Nah, di mana filsafat pendidikan Islam itu membahas sumber-sumber pengetahuan Islam, baik itu dari Al-Quran, hadis, pemikiran ulama ataupun orang-orang sebelumnya, itu dibahas secara mendalam. Hal ini untuk membantu ketika ada suatu problem, ada suatu kendala ataupun ada suatu peristiwa di ruang lingkup itu sendiri, kita bisa menyikapinya secara bijaksana, tidak langsung seperti menjudge, menghakimi, oh ini nggak bisa, kenapa nggak bisa? Padahal kalau orang yang berfilsafat mengambil cara yang bijaksana itu mungkin saja masih bisa menjadi solusi. Seperti itu ruang lingkupnya, seperti itu. Oke. Tadi kakak sempat singgung nih masalah aliran filsafat. Terakhir nih di sini bisa nggak sih kakak mendeskripsikan atau menjelaskan secara singkat saja deh tentang aliran progresisme, terus aliran esensialisme, aliran perennialisme, kemudian aliran rekonstruksialisme, dan yang terakhir yaitu aliran pragmatisme.
Nah, oke, jadi di dalam filsafat itu sendiri ada kan kita membahas filsafat pendidikan ya, pendidikan Islam, filsafat. Di dalam filsafat itu sendiri ada beberapa aliran, di antaranya adalah progresivisme. Progresivisme ini sendiri ya sudah lumrah ya. Kalau kita mendengar namanya progres berarti bermakna maju, kemajuan. Jadi aliran filsafat progresivisme ini itu mengacu pada pandangan bahwasanya menekankan akan kemajuan. Jadi filsafat ini menekankan kepada entah itu pendidikan, sosial, untuk maju mengikuti zaman, mengikuti apa yang sudah ada sekarang. Seperti itu, tidak stuck hanya di situ-situ aja, jadi ikut berkembang juga. Nah, seperti itu. Dan lanjut, aliran esensialisme. Nah, aliran esensialisme itu apa sih? Aliran esensialisme itu adalah bisa didefinisikan pandangan yang berpendapat bahwa setiap entitas atau objek memiliki esensi atau sifat-sifat esensial yang membedakan dari yang lain. Esensi ini dianggap sebagai inti atau hakikat yang melekat pada suatu entitas dan menentukan identitas yang karakteristiknya unik. Jadi apa yang saya dapatkan bahwasanya aliran esensialisme ini berkaitan tadi. Contohnya dari aliran progresivisme itu menekankan kemajuan, tetapi kemajuan ini tidak menghilangkan nilai-nilai esensialnya sendiri. Jadi masih merujuk kepada nilai intinya dari sebelum-sebelumnya. Hanya saja dengan adanya aliran progresivisme mungkin adanya kemajuan di dunia politik, dunia sosial ataupun pendidikan itu ada modifikasi mengikuti zaman tanpa menghilangkan nilai esensialnya, seperti itu. Selanjutnya tadi aliran tentang perennialisme. Aliran perennialisme. Nah, aliran perennialisme di filsafat ini sendiri adalah suatu pandangan yang mengemukakan bahwa ada inti atau kebenaran yang universal dan abadi dalam semua agama, filsafat, dan tradisi spiritual. Nah, penganut perennialisme berpendapat bahwa kebenaran-kebenaran dasar tentang hakikat manusia, alam semesta, dan hubungan dengan yang transenden dapat ditemukan melalui penelitian dan pemahaman mendalam terhadap ajaran-ajaran spiritual yang muncul dalam berbagai tradisi. Jadi, aliran perennialisme ini ada beberapa tokoh yang terkait dengan perennialisme ini sendiri, seperti René Guénon, Fridtjof Schunon, dan Hudson Smith. Mereka menyatakan bahwasannya mengemukakan aliran perennialisme ini jadi dikemukakan sama tokoh-tokoh yang tadi itu bahwasannya meskipun di dunia ini ada agama-agama yang berbeda dalam bentuk eksternal ya, kita contohnya seperti ya banyak agama ya, ada Islam, Kristen, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya. Esensi dari pengalaman spiritual yang mereka sampaikan adalah sama. Jadi tujuannya itu sama. Jadi aliran perennialisme ini apa ya? Jadi itu memberi pandangan bahwasanya spiritual eksternal, apa yang dilakukan sama manusia itu bahwasanya secara eksternal itu memang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu Qul huwallahu ahad, Allah yang maha satu, Tuhan yang maha esa. Seperti itu. Dan yang selanjutnya itu aliran rekonstruksialisme. Aliran rekonstruksionalisme pada filsafat
Selanjutnya aliran rekonstruksialisme. Oke, aliran rekonstruksialisme. Oke, jadi dalam aliran filsafat ini, rekonstruksialisme itu adalah upaya untuk mengkaji kembali teori-teori dan konsep-konsep filsafat dengan cara kritis dan reflektif, dengan tujuan untuk memperbarui, memperluas, dan mengubah agar lebih relevan, responsif, dan dapat dipahami dalam konteks zaman sekarang. Jadi aliran rekonstruksialisme ini itu upaya pandangan filsafat untuk memperbarui apa yang ada, tetapi tetap mengambil dari yang sebelumnya berdasarkan teori-teori yang sudah ada, seperti itu ya. Konsep-konsep kembali ke teori-teori, konsep-konsep yang ada dengan merujuk dengan teori yang ada, konsep yang ada. Itu di situ tugasnya filsafat adalah memperbarui, memperluas atau mengubah sesuatu, entah itu seperti yang ada di dunia pendidikan, politik, sosial, sesama manusia, itu lebih relevan, responsif, dan dapat dipahami dalam konteks zaman sekarang. Kembali pada pokoknya adanya progresivisme itu, adanya kemajuan, jadi tidak stuck. Nah, kalau kita stuck di situ-situ aja kan berarti yang namanya ketinggalan zaman, seperti itu. Nah, itu pentingnya kita berfilsafat, memiliki pola filsafat, berpikiran secara luas, berpikiran secara bebas, tapi berdasarkan argumen-argumen yang ada dan bagaimana kita menyikapi itu. Jadi tidak vakum, tidak fanatik, bijaksana dalam menerima, berpikir, menerima pola pikir dan lain sebagainya, bijaksana dalam menyikapi hal itu semuanya, seperti itu. Terakhir nih, deskripsikan aliran tentang pragmatisme. Aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme di dalam filsafat. Jadi definisi aliran pragmatisme itu sendiri adalah suatu aliran pemikiran yang menekankan pentingnya menghubungkan teori dengan praktik dan menilai kebenaran sebuah konsep atau tindakan berdasarkan manfaat dan konteksnya yang nyata. Nah, ini ada kurang lebihnya berkaitan dengan aliran rekonstruksualisme tadi, ya kan? Jadi aliran ini menekankan pentingnya bahwasanya ketika kita mau melakukan perubahan, pembaharuan, nah itu kita kaitkan dengan teori-teori. Jadi berdasarkan manfaat dengan konteks, dalam konteks yang nyata. Jadi enggak hanya kita berdasarkan seenaknya kita aja, kita mau mengubah konteks hidup kita, mengubah metode apa yang sudah terancang sejak dulu, itu enggak. Tetapi ketika kita mau melakukan pembaharuan, jadi pentingnya itu menghubungkan teori dengan praktik, apa yang mau kita lakukan untuk perubahan ataupun untuk pengembangan, seperti itu. Oke, terima kasih buat Kak Ilham menjelaskan sedikit penjelasan tentang filsafat pendidikan Islam itu tadi. Oke, sekian podcast kita pada hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.